Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Budi Haryono sebagai fasilitator dan juga Ibu Eni dan Bu Sri Utami selaku pengajar praktik dari kelompok dari kelas 29A dan kelas 29B. Di sini kami dari kelompok Merdeka 3 yang terdiri dari saya, Bu Rahmawati, dan juga ada Ibu Itamai Safitri dan Bapak Joko Dirumandrio. Di sini kami dari kelompok Merdeka 3 akan mempresentasikan mengenai hasil identifikasi aset atau modal yang ada di lingkungan daerah sekitar lembaga kami. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan untuk Pak Joko untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Dwi untuk mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu kelihatan nggih? Oke, sudah Pak. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia Bapak Ibu. Kami dari kelompok Merdeka 3 akan memaparkan terkait dengan tugas ruang kolaborasi modul dari modul 3.2 terkait dengan hasil identifikasi aset atau modal. Nah, ini kami dari kelompok Merdeka 3. Berikutnya kelompok Merdeka 3 ini terdiri dari 3 orang, yaitu Bu Itamai Safitri dari SDN Plumpung 2, saya sendiri Joko Dirumandrio dari SDI Lukmanul Hakim, dan Bu Dwi Rahmawati dari SDN Darungan 2, beserta dengan PP kami, Bu Sri Utami, dan fasilitator kami dari Pak Rudi Haryono. Berikutnya terkait dengan aset. Yang kami tujuan pembelajaran khusus untuk CGP ini adalah CGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di lingkungan atau di daerah sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Yang hasil diskusi kami yang kami bahas kemarin, hasil identifikasi aset atau modal yang kami angkat adalah mulai dari aset atau modal manusia, sosial, fisik, budaya dan agama, politik, lingkungan alam, dan finansial. Berikutnya yang pertama terkait dengan manusia. Ini modal manusia yang kemarin kami kerjakan adalah mulai dari kepala sekolah dan guru itu memiliki kualifikasi akademik yang sesuai. Berikutnya sebagian besar guru memiliki sertifikat atau sertifikasi pendidik. Nah, ini sebagai bentuk keprofesionalan seorang guru. Berikutnya memiliki keahlian selain tugas mengajar. Nah, jadi kalau guru SD kan harus bisa semuanya kata orangnya. Harus multi talent, nah, bisa juga ada yang menari, menggambar, menyanyi dan lain-lain. Berikutnya guru mampu mengoperasionalkan IT. Alhamdulillah contohnya di lingkungan kami semua guru itu sudah bisa mengoperasionalkan komputer dan alat-alat kebutuhan yang lain. Berikutnya keaktifan kepala sekolah dalam menjalin kolaborasi dengan beberapa pihak. Contohnya di sekolah kami itu sudah ada memang komunitasnya sendiri, ada komunitas ikut yang kedinasan juga ada, kalau kami ikut Ma'arif juga ada sendiri komunitas untuk SD-SDI Ma'arif se-Kabupaten Blitar. Berikutnya kelompok sekolah dan guru itu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ini khususnya kalau saya rasakan di SD swasta Bapak Ibu, memang orang tua atau wali murid itu memang sangat istilahnya apa nih? Sangat aktif untuk komunikasi. Jadi ada apapun mereka selalu komunikasi dengan utamanya dengan wali kelas. Berikutnya terkait dengan modal yang berikutnya, yang kedua adalah murid. Nah, itu memiliki murid yang heterogen dengan berbagai potensi. Jadi ada memang yang memiliki keahlian ataupun kemampuan tertentu. Murid yang berprestasi dalam bentuk bidang tertentu, ada yang memiliki prestasi dalam seni, atletik, akademik, ataupun yang lainnya. Berikutnya yang ketiga adalah wali murid. Profesi wali murid yang kami itu beragam Bapak Ibu, apalagi bahkan di sekolah saya sendiri pun hampir 50% itu memang dari seorang guru juga, seorang pendidik juga. Bahkan wali murid itu juga banyak memiliki bidang tertentu, keahlian tertentu, jadi itu kami pernah jadikan sebagai narasumber. Contohnya outing class itu kami undang, jadi kami ajak ke sekolah untuk wawancara. Contohnya di kami ada kampung coklat, kampung bubur, ataupun omah jenang. Itu memang
wali murid kami juga. Nanti mereka putra-putrinya mempercayakan kepada kami untuk pendidikannya. Berikutnya komite sekolah, itu adalah sebagai mitra sekolah atau mitra guru, dan juga itu adalah sosialisasi kepada wali murid. Jadi sebelum kita secara tahu informasikan ke wali murid secara umum, dari sekolah itu juga akan koordinasi terlebih dahulu kepada komite sekolah. Jadi kalau komite sekolah sudah setuju, baru akan kami informasikan kepada wali murid yang lain. Berikutnya loyalitas komite dalam mendukung kegiatan dan program sekolah. Alhamdulillah komite itu sangat mendukung, mereka itu selalu aktif, setiap ada event kita selalu undang komite, mereka juga selalu terlibat, bahkan di sesi contohnya perpisahan mereka juga terlibat sebagai panitia. Selain wali murid kelas 6, itu juga komite yang lain terlibat sebagai panitiaan. Berikutnya pengawas memberikan support terhadap program atau kegiatan sekolah. Berikutnya juga kooperatif dalam peningkatan mutu sekolah. Mereka selalu terbuka memberikan masukan, saran masukan kepada sekolah terkait dengan hal-hal yang dapat meningkatkan mutu sekolahan. Berikutnya masyarakat menjalin kerjasama yang baik untuk memperoleh pengalaman belajar hidup bermasyarakat. Contohnya lingkungan masyarakat di sekitar sekolah juga sangat aktif berperan, apalagi setiap kita ada event itu juga selalu melibatkan masyarakat. Contohnya paling yang sering terjadi adalah utamanya lahan parkir. Kalau kita ada kegiatan itu kita kerjasama dengan masyarakat untuk menyediakan kantong-kantong parkir, dan juga itu juga salah satu untuk pemasukan masyarakat sekitar sekolahan. Berikutnya terkait dengan modal sosial, itu juga organisasi sosial ataupun KKG, paguyuban kelas atau Kombel dan PGRI. Dengan adanya KKG akan mempermudah guru untuk menambah dan mengembangkan kemampuannya. Kalau di sini di SD itu ada KKG segugus, yang paling kecil adalah gugus. Jadi berikutnya ada rapat tahunan bersama wali murid untuk mempermudah penyampaian program-program yang akan dilaksanakan di sekolah. Jadi di awal tahun pelajaran baru itu selalu ada sosialisasi terkait dengan program sekolah yang disampaikan kepada wali murid. Jadi wali murid kita undang, kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan sekolah untuk mensupport dan mendukung secara penuh kegiatan tersebut. Nah, dengan adanya kombel atau komunitas belajar akan mempermudah guru untuk belajar dan untuk mengembangkan kurikulum yang ada. Jadi kami juga ada itu namanya komunitas belajar internal. Jadi sekolahan juga ada, nanti juga ada koordinasi atau kombel-kombel selintas sekolahan. Berikutnya terkait dengan modal fisik, sarana dan prasarana, mulai dari gedung sekolah, halaman, musola, perpustakaan, aula. Jadi kalau di kami di SD, kami bertiga memang berasal dari SD, itu kami memanfaatkan lokasi yang ada. Contoh kalau Bu Nur tadi SMK kan selalu sudah punya aula yang besar gitu. Nah, kalau di kami di SD itu masih semi permanen istilahnya. Karena aula itu juga digunakan untuk kelas. Kalau di kami ada batas kelas itu kami sekat, ada sekatnya tertentu, jadi bukan tembok. Jadi kalau ada pertemuan besar nanti kita buka untuk kita gunakan sebagai aula. Berikutnya instalasi listrik, wifi, dan air bersih. Jadi air bersih itu memang sangat penting untuk menunjang kegiatan belajar, walaupun tidak ada kegiatan belajar tapi memang sangat dibutuhkan. Berikutnya sarana pendukung, mulai dari buku pendamping atau modul, LCD proyektor, laptop atau komputer, sound, dan speaker. Ini memang sangat kami butuhkan, apalagi yang sekarang sekolah merdeka atau merdeka belajar. Hal-hal seperti ini juga sangat kami butuhkan atau digunakan untuk menunjang pembelajaran yang ada di kelas. Dengan fasilitas-fasilitas di atas dapat digunakan untuk memaksimalkan pembelajaran baik secara intra maupun kegiatan secara ekstrakurikuler. Berikutnya terkait dengan modal budaya dan agama. Yang pertama terkait dengan tokoh agama, menjalin kerjasama dengan tokoh agama setempat untuk melaksanakan kegiatan TPQ di sekolah. Kalau di sekolah saya, Bapak, di sini selain sekolah juga sama seperti sekolah yang lain ada mengaji. Nah, di sini juga ada TPQ sendiri. Jadi untuk mengajinya itu memang dipegang oleh tim TPQ sendiri. Jadi selain jadi guru waktu TPQ untuk waktu mengaji itu guru hanya mendampingi. Jadi di luar jam pelajaran. Kalau di kami setelah sholat duhur jam setengah 2 sampai setengah 3, durasi 1 jam itu digunakan untuk mengaji. Itu mulai dari Senin sampai hari Kamis. Jadi wali kelas itu mendampingi di kelas beserta sudah ada guru mengajinya juga. Berikutnya mengadakan pembiasaan sholat berjamaah, istiqosah
dan pembacaan Yasin Tahlil secara rutin. Kalau di kami itu hari Sabtu itu memang kami laksanakan secara rutin istighosah dan Yasin Tahlil. Di sisi lain memang kalau sholat berjamaah itu kita laksanakan setiap duhur. Yasin Tahlil alhamdulillah setiap harinya itu selalu ada yang membaca Yasin. Karena memang kami peraturan di kami setiap ada anak yang terlambat ataupun guru pun kalau terlambat juga ada konsekuensi, mereka harus membaca Yasin mulai dari ayat 1 sampai 83. Berikutnya pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar itu mulai dari guru dan murid juga sama di masing-masing kelas. Nomor 2 mulai dari kelompok sanggar kesenian budaya. Ini contohnya di Budui, di SD Darungan 2 itu areanya dekat dengan sanggar kesenian. Ini menjalin kerjasama dengan sanggar kesenian. Di Budui itu sanggar jaranan. Jadi untuk juga melatih murid dalam kegiatan tersebut. Juga digunakan untuk ekstrakurikuler. Berikutnya menambah wawasan murid dalam bidang kesenian daerah. Berikutnya modal selanjutnya adalah modal politik atau kebijakan atau berpihak terkait dengan daerah sekitar. Tata tertib ini bisa kami yang sudah laksanakan itu adalah dengan kepala desa, kepolisian, TNI atau Muspika yang sudah kami laksanakan. Contohnya setiap Agustus ini kami juga melibatkan pihak TNI terkait dengan baris berbaris. Jadi kami sudah komunikasi aktif dan sudah langganan istilahnya. Jadi setiap ada event itu kami selalu mengundang dari pihak TNI dan polisian. Contohnya kemarin barusan terlaksana itu adalah anti bullying, itu diisi oleh dari kepolisian sektor Ludoyo Barat atau Kademangan. Itu untuk mempermudah aturan atau tata tertib dibuat untuk mengatur kedisiplinan, ketaatan, kejujuran dan lain sebagainya. Kepala desa setempat atau kelurahan itu untuk memberikan dukungan terkait pelaksanaan program sekolah dan pelayanan dalam bidang pendidikan. Berikutnya terkait kepolisian dan TNI melakukan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan publik di bidang pendidikan. Contohnya sosialisasi rambu-rambu lalu lintas karena memang kalau di sekolah saya memang siswanya itu juga jaraknya jauh dari sekolah. Yang paling jauh itu bisa tembus 30 km dari sekolah Bapak. Jadi satu hari itu minimal orang tuanya antar jemput minimal bisa 120 kilo untuk mengantar jemput. Berikutnya modal lingkungan alam. Lingkungan alam di daerah setempat, fasilitas dan fasilitas umum. Itu di lingkungan kami Kademangan itu mulai dari persawahan, ada juga sungai, hutan, waduk atau bendungan dan pasar. Contohnya di Darungan 2 di Budui itu lokasinya dekat dengan area bendungan Serut, sesuai yang sama dengan Bu Nur tadi. Itu selain ada Sungai Brantas juga ada Ludo Agung atau irigasi itu Ludoyo Tulungagung. Pemanfaatan lingkungan sekitar dan fasilitas umum di daerah setempat untuk sarana pembelajaran. Menjalin kerjasama dengan pihak PLTA atau pembangkit listrik tenaga air untuk melaksanakan pembelajaran terkait dengan materi belajar. Ini yang mungkin kelihatan Bapak ketinggalan. Satu itu di dekat sekolahnya Budui itu ada area pembibitan perhutani. Perhutani itu mulai dari pohon jati itu sistemnya bukan dari biji, tapi dari tunas. Jadi tunas yang pohon jati itu yang dari itu dipermanfaatkan untuk sebagai benihnya. Jadi pertumbuhannya akan lebih cepat daripada dari biji. Nah, berikutnya terkait dengan finansial, itu mulai dari dana bos, kas kelas, kontribusi tahunan, kantin sekolah ataupun koperasi. Itu mungkin juga hampir sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau di sekolah saya memang sekolah swasta itu ada istilahnya kontribusi tahunan atau bisa juga daftar ulang. Nah, itu kami alokasikan untuk semua kegiatan yang juga dikembalikan kepada anak. Berikut untuk penggunaan dana BOS untuk kegiatan dan aktivitas pembelajaran, pemanfaatan kas kelas. Kalau di kami itu memang ada rutin kas kelas, kantin dan koperasi sekolah sebagai media pembelajaran, sarana pembelajaran. Kalau di sekolah saya memang di SD Lukmanul Hakim memang tidak ada kantin, adanya langsung ruang makan dan dapur karena memang di sekolah kami tidak ada anak yang membawa uang saku. Jadi terkait dengan makan, jajan dan apapun sudah masuk dalam pembelajaran. Terus terkait dengan contohnya kerjasama dengan kampanye tadi, kalau Bu Sinten tadi kelompok yang lain itu terkait dengan alumni. Kalau di saya ada juga sebagai donatur.
alhamdulillah contohnya kemarin kegiatan Muharram di tahun baru Islam itu dana terkumpul sebesar 53 juta untuk acara santunan. Jadi memang alhamdulillah dana tersebut kami salurkan kepada anak-anak yang utamanya dari lingkungan dalam, dari sekolah kami dan lingkungan sekitar sekolah untuk yang santunan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok Merdeka 3. Terima kasih. Untuk waktu kami kembalikan kepada Bu Dwi. Baik, terima kasih Pak Joko atas pemaparannya. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk saran dan masukan kepada kelompok kami. Monggo. Yeah. Saya dulu Bu ya. Saya dulu apa Bu Fauzia? Monggo Pak Rusli dulu, bisa monggo Pak Rusli. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Presentasi yang sangat menarik dari kelompok Merdeka 3 dan penjelasan mengenai pentingnya identifikasi dan pemanfaatan aspek sekolah yang sangat jelas. Tapi di sini saya mungkin akan menambahkan sedikit mungkin Bu ya. Untuk mengenai tantangan yang sering terjadi dalam mengelola aspek sekolah itu ada tidak mungkin. Dan dari modal fisik tadi ya, sarananya untuk UKS itu bisa ditambah atau memang belum ditambahkan atau memang tidak ada tempat parkir mungkin itu Bu yang saya tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rusli tadi untuk mengenai tantangan dan juga modal fisik seperti UKS parkiran tadi ya. Mungkin dari teman-teman Bu Ika, monggo. Terima kasih banyak Pak Rusli atas pertanyaannya yang luar biasa terkait tentang tantangan dalam semua jenjang, terutama aset dan modal di sekolah. Itu pasti ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah aset atau modal itu sebenarnya sangat minim sekali, tetapi bagaimana caranya kita untuk memaksimalkan segala sumber daya yang ada, itu yang menjadi sangat utama. Contohnya adalah ketika penggunaan aula yang telah disebutkan Pak Joko di pemaparan tadi, bahwa ini mayoritas menggunakan aula itu dari ruang kelas yang disekat-sekat dan dibuka ketika ada pertemuan. Jadi tantangannya adalah ketika harus mengundang banyak orang dan membuka kelas, otomatis anak-anak tersebut harus kita relokasikan ke tempat yang lain dan tidak mungkin kita liburkan. Jadi salah satu tantangannya adalah itu. Meskipun kita memaksimalkan aset, tetapi ada hal lain yang harus kita perhatikan juga, yaitu untuk kebutuhan belajar anak-anak harus tetap tercukupi. Begitu juga dengan tantangan yang lain, tentunya masih banyak lagi yang harus kita maksimalkan lagi sesuai dengan mengembangkan atau model yang kita miliki. Terkait untuk yang aset, UKS dan parkir kemarin kami sebenarnya sudah melista. Nanti akan kami tambahkan sebagai evaluasi kami. Terima kasih sudah diingatkan begitu. Padahal untuk diri kami memanfaatkannya justru kemarin itu dengan bekerja sama dengan dan SMAT atau Puskesmas, karena kami dekat dengan Puskesmas dan SMAT itu dengan penambahan zat gizi atau darah zat gizi ya untuk anak-anak yang kelas 6 itu juga demonstrasi. Jadi kita bekerja sama terkait kesehatan anak-anak itu juga untuk bulan timbang itu ada kerjasama juga dengan UKS agar bisa melaporkan dengan berjenjang kepada petugas kesehatan. Untuk parkir sendiri ada untuk guru dan juga untuk anak-anak. Hanya memang tidak ada di slide-nya, ngoten. Terima kasih Pak Rusli sudah diingatkan, nanti akan kita tambahkan sebagai evaluasi. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, baik, terima kasih Bu Ita. Mungkin Pak Rusli saya juga mau menambahkan kalau tadi tantangannya itu mungkin karena keterbatasan aset yang sudah kasat mata memang seperti kayak aula memang nggak ada, jadi kita siasati dengan
membuka ruang kelas sehingga bisa digunakan untuk aula. Namun pada kenyataannya pun juga itu ternyata bukan aset yang kasat mata saja, namun itu juga dari memang dari diri masing-masing itu kadang yang belum mampu memaksimalkan. Jadi memang kadang sebenarnya kalau kita mau berpikir, mau kita kaji ulang, sebenarnya itu masih bisa kok kita memaksimalkan dengan hal-hal yang ada. Dan itu juga jika direalisasikan dengan baik, dan itu juga akan berdampak positif gitu. Seperti kemarin contohnya itu ada di sekolah saya, memang parkiran sekolah itu kan memang sempit ya. Nah itu kemarin juga menjadi polemik parkiran murid dengan bapak ibu guru. Nah itu kan kemarin juga dijelaskan karena dengan banyak kepala, akhirnya kita duduk bersama, kita diskusikan bahwa memang ya, aset yang kita miliki ini, tetapi kita duduk bersama, kita bareng-bareng, kita bicarakan, nah ternyata ada lahan sedikit kosong di belakang sekolah, itu dapat kita rehab, nah kita maksimalkan di situ, itu bisa dimanfaatkan untuk ruang parkir bagi murid-murid, ya seperti itu. Jadi selain aset yang sudah kasat mata, jadi itu kita lebih kepada mindset kita, mungkin mindset bapak ibu guru itu yang memang harus kita optimalkan, dan seperti itu. Bagaimana Pak Rusli? Iya Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya memang kalau di SD itu memang rata-rata kalau gedungnya itu memang 2 kelas jadikan 1, kadang juga jadinya harus membuka tutup itu ya Bu, sama seperti di SD tadi. Kelas multifungsi Pak. Iya benar Pak, benar sekali. Ya terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih Pak Rusli. Mungkin selanjutnya Bu Ratna. Monggo Bu Ratna. Oke, terima kasih Bu Dwi sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Saya tertarik pada yang model politik Bu Dwi ya. Di situ dijelaskan kebijakan pihak terkait di daerah sekitar. Jadi di situ sudah ada penjelasannya, aturan atau tata tertib dibuat untuk mengatur kedisiplinan, ketaatan, kejujuran, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kepala desa setempat untuk memberikan dukungan terkait pelaksanaan program sekolah dan pelayanan dalam bidang pendidikan. Yaitu contohnya diterapkannya di sekolahnya Bu Dwi itu yang bagaimana? Yang seperti apa? Terus apakah ada kendala dalam bidang politik yang menyangkut kepala desa ini? Mungkin itu yang saya tanyakan Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Ratna. Oke, monggo Pak Joko. Oke, terima kasih langsung saja untuk menanggapi dari Bu Ratna terkait dengan kepala desa untuk pendidikan Bu. Contohnya kalau di sekolah saya untuk kemarin itu yang sering itu kami ajukan contohnya proposal atau apapun kita melalui kepala desa karena memang pemerintahan dan setiap ada kegiatan itu kepala desa selalu kita undang atau kepala kelurahan, kalau kami di Kadembangan itu kelurahan itu selalu kami undang untuk mengikuti kegiatan. Jadi istilah sebagai undangan, jadi selalu terlibat aktif dalam kegiatan belajar. Itu kan paling tidak ada kunjungan melihat di dekat sekolah, dekat balai desa itu ada ke sekolah dan sebagainya. Mungkin yang ketinggalan modal politik kami juga kemarin untuk pas waktu kolaborasi ini kelompokan ini masih bingung. Politik itu politik yang bagaimana? Kadang kan orang itu melihat politik itu berarti harus politik aktif dalam berpolitik. Jadi contohnya kalau kami modal politik yang internal kami di sekolah saya, karena memang salah satu pembina yayasannya adalah salah satu ketua muslimat di Kabupaten Blitar, maka kami terkait komunikasi ke atas itu lebih mudah. Yang sering kami laksanakan atau kami ajukan ini contohnya pembangunan. Walaupun kami sekolahnya juga ada SD, tapi ada 19 ruang kelas, itu memang ada beberapa ruang kelas yang lama. Jadi ada dari 19 kelas itu ada 6 ruang kelas itu yang masih bangunan lama. Jadi kami sering kami ajukan proposal, alhamdulillah itu malah sering setiap tahunnya paling tidak ada 1 ruang kelas baru yang terbangun. Jadi kami memanfaatkan kedekatan politik itu, yang kami sering ajukan itu malah provinsi. Jadi tingkat kabupaten malah jarang dapat. Kadang sangat lama, tapi kalau alhamdulillah di provinsi itu karena memang kedekatan, apalagi muslimat, apalagi gubernur itu juga salah satu pengurus muslimat, ada ketersekatan itu
kami alhamdulillah setiap tahunnya itu selalu dapat satu ruang baru untuk pembangunan atau ruang kelas baru dibangun. Itu kan juga salah satu istilahnya modal politik yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk menunjang atau memperbaiki fasilitas sekolah. Mungkin dari contohnya Pak Rusdi tadi, tantangan yang paling berat adalah Pak, menanggapi Pak Rusdi tadi nih. Kalau membangun kadang lebih mudah, tapi untuk merawat kadang barang-barang fasilitas sekolah itu memang beli mudah, tapi kadang untuk merawatnya, menyimpannya itu kadang memang kesulitan fasilitas sekolah. Mungkin yang kami tantangan terberat kami adalah itu Pak, untuk merawatnya. Contohnya barang-barang fasilitas sekolah itu sudah beli terpakai, disimpan kadang ya sampai sampai primpen lah Jawa. Kadang itu mau dicari lagi sulit ketemu. Terima kasih itu Bu Dwi. Baik, terima kasih untuk Pak Joko. Bu Ita mau menambahkan, monggo. Mohon maaf Bu Dwi, waktunya habis nggih, takut kelompok yang terakhir. Bu Nur disimpan ya Bu Nur. Mungkin nanti kalau ada waktu. Mohon maaf Bapak Baik, Ibu. mohon maaf Pak Rudi. Untuk selanjutnya bisa dibacakan kesimpulan dari diskusi kita kali ini, monggo Bu Ita. Iya, saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan kelompok Merdeka 3 tadi dari Pak Rusli terkait tantangan dalam mengelola aset, yaitu tantangan bisa berupa dari yang terlihat ataupun tidak terlihat, yaitu dari bangunan fisik ataupun dari diri pendidik sendiri untuk memaksimalkan aset-aset apa yang ada. Yang kedua dari Bu Ratna terkait modal politik seperti penerapan dan kendalanya apa. Betul seperti yang disampaikan Pak Joko, kita harus bekerja sama yang baik dengan cara memberikan proposal, diundang, atau khususnya untuk politik dalam bidang parpol itu seperti yang disampaikan Pak Joko, memang saya pun juga melaksanakan dan alhamdulillah memang berhasil lebih mudah mengajukan ke parpol daripada langsung ke dinas terkait kalau menurut saya dari pengalaman-pengalaman yang sudah berjalan beberapa tahun ini. Jadi untuk modal politik itu sendiri, ketika kita memiliki potensi untuk bekerja sama dan memaksimalkan segala sumber daya manusia yang ada dengan lingkungan masyarakat ataupun dengan politik di sekitar, insya Allah juga akan dapat mendukung pemanfaatan aset atau modal secara maksimal. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dari kelompok Merdeka Belajar 3. Baik, terima kasih Bu Ita dan juga kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah ikut serta dalam diskusi kelompok kami ini. Ternyata pada materi ini cukup menarik sekali. Baik, terima kasih. Saya juga memohon maaf jika selama presentasi kali ini ada kekurangannya. Baik, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.